Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i masyayikh al-dunya wa bil khusus Rama Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur wa ila jami'i mustahiqin wa bil khusus mustahiqina wa jami'i munawwidin wa bil khusus munawwidina wa jami'i mu'allifil kutub wa bil khusus mu'allif jam'ul jawab bi barakati ulumihim fid dini wad dunya wal akhirah. Lahumul Fatihah. Pada esok hari ini menjelaskan mengenai jawaban tentang pertanyaan apa usul fikih tentang revolusi jihad Kiai Hasyim Asy'ari. Apa usul fikih yang dibaca oleh Kiai Hasyim Asy'ari sehingga beliau mengatakan atau mengajak melakukan jihad. Apa usul fikihnya mengenai hal ini, mengenai revolusi jihad yang ditampilkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari? Usul fikihnya adalah masalikul ilat al-munasabah, yang sehingga dari masalikul ilat munasabah muncul maqasid syariah untuk menjaga agama, untuk menjaga nyawa, keselamatan nyawa. Inilah usul fikih yang dibaca oleh Kiai Hasyim Asy'ari. Sebelum memulai pembahasan jam'ul jawab, alangkah istimewanya, alangkah barokahnya memulai dengan nazar jam'ul jawab yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Lillahi hamdulillah yasalu samada yuzinu bistiyati ma
kamilati hawa usul al-fiqhi wa tirsyadi. Lorcat mengenai al-qiyas wa hamlu ma'lumin ala zilmin sawa'u fi'ilati fi hukmi. Lorcat mengenai masalikul ilat yang nomor 5, yaitu masalikul ilat al-munasabah. Al-khamisul ikhalatul munasabah wasami tahrijul manasik asibah. Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam Jam'ul Jawami' beliau mengatakan bahwa masalikul ilat jumlahnya ada 10, yang nomor 5 adalah al-munasabah. Pertama mengenai masalikul ilat adalah al-ijma', lalu disusul anas, lalu disusul imam, lalu syabel wa tafsir, lalu yang kelima al-munasabah, yang keenam adalah masalikul ilat syabah, dawron, taratu. Lalu yang ke-9 adalah tanqihul manat, lalu yang nomor 10 adalah ilra'ul syar. Pada esok hari ini membahas mengenai masalikul ilat yang nomor 5, yaitu al-munasabah. Imam Jalaluddin Asyuyuti mengatakan al-khamisul munasibul ikhalah wasami tahrijal manati asibah. Al-khamisu utawi masalikul ilat nomor 5 itu al-ikhalatu, an masalikul ilat ikhalah. Ikhalah maknanya disangka sifat menjadi ilat. Al-munasabatu an masalikul ilat munasabah. Imam Jalaluddin Asyuyuti melalui nazam Jam'ul Jawami' beliau mengatakan bahwa masalikul ilat yang nomor 5 adalah al-munasib, atau nama lain adalah al-ikhalah. Lalu mengenai munasabah ini, Jam'ul Jawami' mengatakan
bahwa al-khamisu ay min masyari'il ilah. Al-khamisu utawi nomor 5 min masyari'il ilah saking masyari'ul ilah itu al-munasabatu masyari'ul ilah munasabah wal ihalatu lan alam masyari'ul ilah ihalah. Sumiyat dan alani apa munasabatul waswi man sifat min ihalah alawan alam masyari'ul ilah ihalah li'anna biya karana alawan munasabah yuhalu dan nyono ayudhanu taktisya dan nyono dan sangka apa anal waswa satu sifat itu ilatun ilah. Nama lain mencari munasabah yaitu al-ikhalah. Al-ikhalah yang memiliki makna sangka. Kenapa dinamakan ikhalah? Sebab apa yang ada dalam sifat disangka oleh mujtahid sebagai ilatul hukmi. Inilah sejarah munculnya nama lain dari masyari'ul ilah munasabah. Nama lain adalah masyari'ul ilah al-ikhalah. Lalu dalam jam'ul jawab dari satu sisi munasib ini dinamakan dengan maqasid syar'i atau bahasa yang ditampilkan oleh Imam Al-Ghazali maslahatun. Maslahah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Dewan Juri Allah Ta'ala. Dalam masalah ini Imam Ghazali menggunakan bahasa maslahatun, sehingga dalam Jabul Jawab ada istilah munasibun, muasirun, munasibun, mu'laribun, munasibun, al-mulha, munasibun, al-mursal atau maslahah mursalah. Imam Ghazali menggunakan maslahatun. Dalam Jabul Jawab menggunakan bahasa munasibun. Dalam Al-Mustaswa yang ditulis oleh Hujjatul Islam, Imam Al-Ghazali menggunakan maslahatun. Sehingga bahasa yang ditampilkan Imam Al-Ghazali maslahatun mu'asyirun, maslahatun mulaibun, maslahatun al-mulha, maslahatun mursalatun. Lalu dalam kitab
al-Mustasfa Imam Ghazali mengatakan dari sisi lain bahwa maslahah yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Dewan Juri Allah, masalah ini dari sisi lain ada yang namanya daruri, ada yang namanya hajat, ada yang namanya tahsinat. Lalu Imam Ghazali dalam Al-Mustasfa mengatakan wahadil usul al-hamsatu hifduha waqi'un fi ruddatil darurati fahiya aqwal maratibi fil masalah wa misaluhu qada'u syar'i bi qadril akhir al-mudilli wa uqubatil muttaqi adai ila bid'ati fa inna hadha yufawwitu alal arti dinahu. Imam Ghazali mengatakan bahwa dalam maslahah atau maqasid syariah dari sisi lain ada tingkatan yang namanya daruriyah. Lalu level sebawahnya namanya hajat, lalu urutan bawah namanya tahsiniyah. Lalu Imam Ghazali mengenai al-daruri atau tingkatan yang pertama, beliau mencontohkan wajib melakukan jihad kepada manusia yang kafir al-mudil, orang yang kafir yang selalu melakukan kejahatan atau yang suka melakukan kejahatan atau mengajak orang Islam untuk keluar dari agama Islam. Imam Ghazali mencontohkan al-kufar al-mudhilli. Ini lambang isyarat bahwa ilat dalam jihad adalah kejahatan atau kejahatan yang dilakukan oleh kaum kafir terhadap kaum Islam. Sehingga dalam sejarah saat kaum Quraisy tidak mampu untuk mengajak Rasulullah meninggalkan agama Islam, lalu kelompok orang kafir Mekah menyiksa, mencaci maki Rasulullah, bahkan mereka menyiksa para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lama dalam Khulasah Nur Yakin mengatakan lama
Allah asdaha azizan muhtaraman imtana'u an adam wa aqdaru ala ashabi bil idai wala siyama al mustad'afina alladzina la nasra lahum wa mimman al-datu Bilalun wa Ammar bin Yasir wa akhuhu wa abuhu wa ummuhu wa Hubab bin Arab. Setelah kelompok orang kafir Mekah tak berhasil, tidak mampu mengajak Rasulullah untuk meninggalkan agama Islam, lalu kelompok orang kafir ini menggunakan cara atau menyiksa sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sahabat yang telah ditulis dalam sejarah yang menerima siksaan orang kafir yaitu sahabat Bilal. Sahabat Bilal oleh kaum Quraisy disiksa, dihukum dengan besi yang panas, lalu diletakkan pada tubuhnya sahabat Bilal. Lalu melihat semacam ini, Nabi Muhammad memahami betul bahwa maqasid syar'i yaitu menjaga agama, menjaga nyawa adalah wajib untuk dipertahankan. Sehingga dengan adanya siksaan yang dialami oleh sahabat Nabi, Rasulullah saat ada pada Madinah, beliau mengatakan bahwa jihad telah diperbolehkan. Jihad oleh Allah akhirnya diperbolehkan setelah adanya kejahatan orang kafir memaksa menghukum sahabat Nabi supaya untuk keluar dari agama Islam. Ini sesuai maqasid syar'i al-hifdzu ad-din, al-hifdzu li-nafsi. Maka muncul izin dari Allah untuk melakukan jihad. Ilatnya adalah untuk melakukan atau untuk mempertahankan agama Islam. Dan adanya ilat ini sesuai dengan usul fiqh, yaitu wasyatul ilat istimaluha
ala hikmatin. Taba'asu ala al-imtisal wa tasluhu syahidan li'inatatil hukmi. Ilah yang keempat yang dalam ilat itu mengandung nilai maslahah, yang maslahah itu sesuai dengan maqasid syar'i, yaitu untuk menjaga agama, menjaga nyawa. Maka ini dalam istilah usul fikih namanya adalah al-munasib mu'assir, atau bahasa yang digunakan oleh Imam Ghazali adalah maslahatun, maslahah atau maqasid syar'i yang sesuai dengan dewan juri Allah Ta'ala. Imam Ghazali melalui tulisan Al-Mustasfa, beliau mengatakan fa kullu maslahatin la tarji'u ila hifzi maksudin fuhima minal kitabi wa sunnati wal ijma'i wa kanat minal masyoleh al-gharibah allati la tulaimu tasawrufat syar'i fahiya batilatun mutarihatun wa man syara ilaiha faqad syara'a ama anna man istahsana faqad syara'a. Imam Ghazali mengatakan bahwa maslahah yang diperbolehkan yaitu maslahah yang sesuai dengan dewan juri Allah Ta'ala, seperti adanya jihad karena mengandung nilai maslahah, yaitu untuk menjaga agama dan juga menjaga nyawa. Lalu Imam Ghazali mengatakan, apabila maslahah itu dewan jurinya adalah manusia, maka faqad syara'a, maka seperti halnya membuat syariat, atau bahasa lain man istahsana faqad syara'a. Apabila mendatangkan hukum dengan alasan maslahah dan maslahah itu sesuai dewan juri makhluk, atau maslahah yang tidak sesuai dengan syariat, maka ia anggap membuat agama. Man istahsana faqad syara'a. Sehingga Imam Ghazali melihat maqasid syariah, lalu Rasulullah mewajibkan untuk jihad, ini sudah sesuai dengan maqasid syariah untuk menjaga agama para sahabat Nabi yang telah
disiksa oleh kaum Quraisy. Dan untuk menjaga jiwa keselamatan para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu ayat jihad yang pertama yaitu Uzina lilladzina yuqataluna bi'annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim wa inna Allaha ala nasrihim laqadir. Alladzina ukhriju min diyarihim. Ayat ini menjelaskan asal-usul kenapa Allah memberikan izin untuk jihad. Alasannya sebab orang kafir telah melakukan kejahatan, sehingga ilat dalam jihad adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang kafir. Ilatnya bukan masalah agama mereka bukan Islam, bukan masalah agama. Ilatnya adalah sebab kelompok orang kafir selalu menampakkan kejahatan sebagaimana kejahatan mereka terhadap sahabat Bilal atau sahabat yang lain. Lalu Rasulullah mendapat izin dari Allah, dan ini sesuai dengan usul fikih bahwa jihad, wajibnya jihad sebab adanya kejahatan yang mana dalam ilat jihad ini ada istilah istimaluna ala hikmatin tab'asu ala imtisal wa tasluhu syahidan li'inatatil hukmi, bahwa dalam hukum jihad ada nilai maslahah yang maslahah itu sesuai dengan maqasid syariah, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa. Lalu mengenai masalikul ilat munasib ini, Imam Ghazali menjelaskan beberapa maqasid syariah yang mana yang dimaksud maqasid syariah adalah maslahah-maslahah
yang sesuai dengan tujuan syariat. Imam Ghazali mengatakan amal maslahatu fahiyya ibaratun fil asli an jalbil manfaat au daf'i madar walasna na'ni bi dzalik fa inna jalbal manfaati wa daf'al madarati maqasidul khalqi wa sulahul khalqi fi tahsili maqasidihim lakinna na'ni bil maslahah al muhafadzah ala maksud syar'i wa maksud syar'i minal khalqi khamsatun wa huwa ayahfadhu alaihim dinahum wa nafsahum wa aqlahum wa naslahum wa malahum. Inilah maslahah-maslahah yang dimaksud oleh Imam Ghazali yang dikenal dengan maqasidul syariah. Maslahah yaitu maslahah yang sesuai dengan diri Allah Ta'ala, yang dalam hal ini ada istilah maslahatun mu'assir, lalu ada istilah lain maslahatun mulaimun. Lalu yang adanya peristiwa ini atau rekaman sejarah Rasulullah yaitu Hasyim Asy'ari saat adanya penjajah yang menjajah Indonesia mulai Belanda atau orang Kristen penjajah yang ada di Indonesia yang melakukan kejahatan terhadap warga Indonesia, lalu mereka memperbanyak untuk masuk Kristen. Melihat beberapa alasan ini, akhirnya muncul revolusi jihad untuk menjaga agama umat Islam yang ada di Indonesia, untuk menjaga jiwa keselamatan warga Indonesia, sehingga munculnya revolusi jihad. Beliau Kiai Haji Hasyim Asy'ari menyamakan dengan jihad yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu jihad dalam rangka untuk menjaga maqasidus syariah, sehingga apa yang dilakukan oleh Kiai Hasyim Asy'ari sesuai dengan usul fikih, sesuai dengan maqasidus syariah. Maqasidus syariah
dalam sejarah sudah muncul pada zaman lalu. Ilmu mengenai maqasid syariah sudah lama ditampilkan oleh ulama, mulai Imam Al-Juwaini, yaitu meninggal 478 dalam kitab Al-Burhan. Lalu santrinya Imam Al-Juwaini, yaitu Hujjatul Islam Al-Ghazali, juga menulis maqasid syariah yang ada dalam Al-Mustasfa. Selain kitab Al-Mustasfa, Imam Ghazali yang meninggal tahun 505 Hijriah menulis dalam kitab Al-Manhul atau kitab lain mengenai maqasid syariah. Lalu sesuai perjalanan waktu, sesuai dengan durasi waktu, muncul Imam Asy-Syatibi. Beliau menulis Al-Muwafaqat. Sebelum Imam Syatibi ada Imam As-Subki. Beliau menulis maqasid syariah dalam Jam'ul Jawami', yang mana pembahasan maqasid syariah ada dalam Masalikul Ilah yang nomor 5. Maqasid syariah jumlahnya ada 10, yang nomor 5 adalah Masalikul Ilah Al-Munasir. Jumlah Masalikul Ilah ada 10. 1. Ijma, nas, ima, sabr wa taksir, lalu munasabah, lalu syabah, daurun, tardu, tanqihul mana, lalu ilhaul faruq. Lalu seandainya muncul pertanyaan Masalikul Ilah yang keberapa yang membahas maqasid syariah, maka jawabannya adalah Masalikul Ilah yang nomor 5, yaitu Masalikul Ilah Al-Munasabah atau Al-Khamisul Iqalatul Munasabah. Itu adalah nazam yang ditulis oleh Imam Jalaluddin Asyuyuti yang menazamkan Jam'ul Jawami'. Al-Khamisul Iqalatul Munasabah. Mudah-mudahan ngaji ini membawa barokah, manfaat yang mesti akan nampak pada yaumul akhirah. Mungkin hari ini belum menampak manfaat, tapi pada yaumul akhirah akan
tanpa amal soleh. Lahumul Fatihah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.